Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada umat beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki pertemuan keempat pada kajian kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'di bin Ali Al-Qotani bersama Ustadz kita, Ustadz Muhammad Nur Fakih, SAG Hafizullah. Sebelum kajian dimulai, izinkan kami mengingatkan diri kami pribadi untuk selalu menjaga adab selama bermajelis. Kemudian menggunakan nama asli, menonaktifkan video dan mic selama kajian berlangsung, mencatat setiap ilmu yang disampaikan, kepada tolibat pendaftar kelas hafalan doa untuk menyimak materi dan doa-doa mana yang harus dihafal ya. Kemudian pada sesi tanya jawab nanti dipersilahkan boleh ditulis di kolom chat atau boleh langsung dibuka mic-nya untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Ustadz Alhamdulillah, alhamdulillah, semuanya sehat, alhamdulillah. Semoga dengan Khadijah dan juga yang lain dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Ya, alhamdulillah Ustadz, boleh langsung dimulai saja Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Ya, dengan nikmat-nikmat tadi, maka semua kebaikan-kebaikan kita menjadi sempurna. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan cara menjalankan perintah kepadanya atau perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana segala perilaku beliau, tindak tanduk beliau, akhlak beliau, perangai beliau, semuanya merupakan teladan yang mulia bagi seorang muslim. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada di atas puncak atau di atas puncak akhlak yang mulia. Dan Allah menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian terdapat di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik. Dan di antara teladan baik tadi adalah Allah Azza wa Jalla jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita tentang begitu banyak doa dan zikir yang diucapkan dalam setiap kegiatan kita. Ketika kita masuk ke kamar mandi, ketika kita keluar darinya, memakai pakaian, lalu kemudian melepasnya, keluar dari rumah dan masuk kembali ke dalamnya, maka semua tadi dihiasi dengan zikir dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita menjadi seorang yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang-orang yang beriman,
yaitu walladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka yang senantiasa menyebut nama Allah Azza wa Jalla baik dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk maupun dalam kondisi berbaring. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar kitab yang di hadapan kita ini sebagaimana sering kita sampaikan di awal-awal adalah agar senantiasa membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memuji Allah bahwasanya pada pertemuan kali ini kita sudah sampai di pembahasan doa dukhulil khala, yaitu doa masuk ke dalam kamar mandi. Jadi al-khala ini diitlaqkan kepada apa? Tempat yang dikhususkan untuk menunaikan hajat, yaitu baik WC, toilet, kamar mandi, pemandian umum, dan lain sebagainya. Apa yang dianjurkan dibaca di dalamnya, yaitu Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith. Nanti kita akan rinci pengertian para ulama tentang al-khubuthi wal khaba'ith. Redaksi doa atau zikir ini didapatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya beliau mengatakan karena Nabi alaihi salatu wasalam idza dakhala al-khala'a, ketika beliau masuk ke dalam kamar mandi, maka beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ketika beliau hendak masuk, maka yang beliau ucapkan adalah doa yang kita baca tadi. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, bukan khala tapi al-kanif. Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-kanifa, karena sebutan untuk toilet tempat menunaikan hajat. Di zaman dahulu ini banyak sekali jumlahnya atau banyak sekali sebutannya. Ada yang hammam, ada yang apa? Ada yang khala, ada yang kanif. Terus kemudian ada yang lain. Maka beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang tadi al-khubuthi, yang sekarang al-khubuthi wal khaba'ith. Baik. Begitupun dengan riwayat yang lainnya dari redaksi Muslim disebutkan a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi bukan Allahumma inni a'udzubika tapi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ini tidak ada masalah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah radhiyallahu taala rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa ayyakula bismillah. Kemudian tambahan redaksi yang lainnya, kalau masuk kamar mandi atau toilet, maka hendaknya mengucapkan Bismillah. Bismillah. Rasulullah SAW mengatakan, Inna hadhil hususa muhtadara. Fa'idha dakhala ahadukum falyakul Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Hampir sama semuanya. Hampir sama semuanya. Baik. Ada pula yang mengatakan la ya'jiz ahadukum idza dakhala mirfaqahu ay yaqula Allahumma inni a'udzubika minar rijzi an-najsi al-khabithil mukhbithi asy-syaithanir rajim. Tidaklah selayaknya seorang di antara kalian itu malas ketika masuk ke dalam kamar mandi untuk membaca Allahumma inni a'udzubika minar rijzin najsi. Mungkin nanti di bagian berikutnya. Al-khabithil mukhbithi asyaitonir rajim. Dan seterusnya. Baik. Banyak hadis yang disebutkan. Atau beberapa hadis yang menjadi dasar landasan seorang hendaknya membaca doa, zikir yang kita baca tadi sebelum dia masuk ke dalam kamar mandi. Baik. Jadi kalau kita bisa simpulkan, maka lafadznya adalah Bismillahi Allahumma inni a'udzubika. Inni a'udzubika, ini aku berlindung kepadamu. Artinya alja'u wa astajiru wa atahassanu billahi wahdah. Aku kembali kepada Allah, menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai bentengku dari segala macam minal khubusi. Jadi yang namanya a'udzubika ini berserah kepada Allah.
menjadikan Allah sebagai satu-satunya perlindungan. Tidak ada perlindungan lain selain perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, keburukan yang menimpa kita ini banyak sekali. Banyak sekali. Entah keburukan yang sifatnya fisik maupun keburukan yang sifatnya batin atau non fisik. Misal keburukan yang sifatnya fisik, seorang jatuh dalam kamar mandi. Ini di antara keburukan yang kita juga berlindung kepada Allah dari hal tersebut atau minta perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Adapun misalnya keburukan yang sifatnya non fisik, seorang berbuat maksiat dalam kamar mandi, maka boleh jadi sebabnya ketika dia masuk ke dalam kamar mandi, dia tidak mengucapkan zikir atau doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa yang kita minta kepada Allah untuk berlindung darinya, yaitu al-khubusi. Al-khubusi. Disebutkan al-khubus itu jam'u khabithin yuridu dzukranus syayatin. Yang dimaksud dengan khubus itulah jamak atau bentuk plural dari al-khabith. Al-khabith. Kalau makna letterlock berarti apa? Berarti sesuatu yang buruk, sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak sedap, tidak suka dipandang. Yuridu dzukranus syayatin, maksudnya adalah apa? Adalah syaitan dari kalangan laki-laki. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyatakan atau menukil pendapat Ibnul A'rabi. Beliau mengatakan al-khabithu fi kalamil Arab al-makruh. Al-khabith dalam bahasa Arab itu artinya makruh. Sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai. Wa wadiddu tayyibi, lawan dari kebaikan. Wal khubuthu, sementara khubuthu itu adalah jamak dari khabith, yaitu az-zakaru minasyayatin. Syaitan laki-laki. Jadi kalau kita ini melihat sesuatu yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dari selain kita di kamar mandi, terus kemudian tempat-tempat yang lainnya, maka kita tidak akan henti-hentinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan hal tersebut atau dari gangguan makhluk-makhluk tersebut. Termasuk diantaranya dari gangguan makhluk atau dari gangguan syaitan. Karena kita masuk kamar mandi, banyak sekali hal yang akan terjadi, yang mungkin akan terjadi. Di antara yang bisa dilihatnya aurat kita oleh bangsa lain. Kemudian diganggunya kita oleh mereka dan lain sebagainya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari hal tersebut. Nah, terutama akhwat, ibu, maka masuk kamar mandi, maka hendaknya mereka membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Karena banyak dalam riwayat, banyak dalam cerita, apa ibu-ibu atau akhwat kemasukan, ya, karena apa? Karena disukai oleh jin atau syaitan dari kalangan laki-laki. Baik. Wal khaba'is, dan yang lebih parah bukan hanya kerasukannya saja, bahkan mereka berbuat lebih daripada itu. Al khaba'is itu adalah jamak dari khabisah. Jadi kalau al khubusi itu jamak dari al khabith, sementara al khaba'is itu jamak dari al khabisah, yaitu al-unsa minhum, syaitan dari kalangan wanita. Yakni maksudnya adalah annahu ta'awwadza min dzukurihim wa inathihim. Kita ini berlindung kepada Allah dari jenis laki-laki mereka dan juga dari jenis perempuan mereka. Jadi mau perempuan yang goda, laki-laki yang goda, maka semuanya bermuara kepada hal yang sama, yaitu mereka ingin menyesatkan manusia atau anak Adam. Baik. Kaum muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga dimaknai, ya, sebagian ulama memaknai bahwasanya al-khubuthi atau al-khabis itu syaitan, sementara al-khaba'is itu adalah ma'asi atau kemaksiatan. Adapun kalau kita menggunakan redaksi al-khubuthu, jadi kalau tadi kan al-khubus dan al-khaba'is, nah, bisa diartikan syaitan laki-laki perempuan atau bisa diartikan syaitan dan juga kemaksiatan. Lantas bagaimana dengan lafaz al-khubuthu dengan baknya disukun? Maka dikatakan oleh para ulama, innahul makruhu mutlaqan, segala macam keburukan itu masuk dalam bentuk al-khubuthu. Wa qila innahul kufru, atau bentuk kekufuran. Kekufuran itu kufur itu kan nutup. Jadi semua jenis kemaksiatan, semua jenis keburukan itu menutup hati manusia, menutup keimanan. Al-khaba'ith, maksudnya syaitan, yaitu syaitan. Waqila al-khaba'ithu al-baul wal ghaib. Ada yang menyatakan bahwasanya al-khaba'ith itu apa?
itu kencing dan juga apa? Dan juga kencing dan juga atau buang air kecil dan juga buang air besar. Ala kulli hal, wallahu taala alam. Maka segala macam keburukan termasuk di antaranya syaitan laki-laki, perempuan, kemaksiatan, kekufuran dan lain sebagainya bisa juga dimasukkan ke dalam makna al-khubusu atau al-khubusu wal khaba'ith. Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia mengatakan al-khubusu wal khaba'ith maksudnya syaitan dan juga keburukan. Jadi beliau menjamak atau mengakomodir semua pendapat yang ada. Jadi segala macam keburukan yang dibenci oleh manusia, sebentar ya. Segala macam keburukan yang dibenci oleh manusia, maka masuk ke dalam makna al-khubus wal khaba'ith. Dan lawan katanya berarti sesuatu yang dicintai oleh manusia. Baik. Kamu muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan singkat dari makna zikir tadi. Lantas bagaimana faidah atau hadis-hadis yang kita baca tadi? Maka di antara faidah yang pertama, tamamu hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ri'ayatihi li ummatihi bi ta'limihim hadhil adab. Begitu sempurnanya semangat Nabi alaihi salatu wasallam dan perhatian beliau kepada umatnya sehingga beliau mengajarkan adab-adab ini. Dimasuk kamar mandi saja, maka beliau mengingatkan kita agar tidak lupa mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk perhatian beliau. Sebaik-baik bentuk perhatian itu perhatian yang disisipi dengan apa? Dengan nilai-nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatian kepada anak kita. Kalau cuma perhatian makan saja itu sesuatu yang biasa saja. Sesuatu yang manusiawi semata. Tidak ada nilai yang begitu luar biasa. Tapi kalau apa? Kalau kita perhatian kita kepada anak kita tentang bagaimana dia sholatnya, tentang bagaimana dia ngajinya, tentang bagaimana dia baca Qur'annya, tentang bagaimana dia adab-adabnya kepada Allah Azza wa Jalla, kepada sesama dan lain sebagainya, maka itulah sebaik-baik perhatian. Sebagaimana perhatian Rasul kepada para umatnya. Yang kedua, izharul ubudiyyati lillahi rabbil bariyah fi kafatil harakati was sakanat, yaitu menampakkan peribadahan kita kepada Allah, yaitu kesempurnaan peribadahan kita kepada Allah dalam setiap gerakan kita maupun dalam setiap diamnya kita. Kita masuk kamar mandi, zikir kepada Allah. Kita masuk keluar kamar mandi, kita zikir kepada Allah dan lain sebagainya. Yang ketiga, istihbabu qawli hadza dzikri jahran qabla dukhulil makanil mu'addi li qada'il hajat kal hammam wal kanif wa nahwihima. Disunahkan mengeraskan bacaan zikir ini. Jadi bukan di batin saja, tapi dikeraskan bacaannya. Dikeraskan ini bukan berarti seorang harus teriak-teriak, tapi harus disuarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang keempat, idza kana qada'ul hajah fi sahra'in aw makanin ghairi mu'addin lidzalika fa inna dzikra yuqalu hala tashmir thiyabi wa huwa madhhabul jumhur. Menurut mayoritas para ulama, bagaimana dengan tempat yang tidak ada batasnya? Kalau kamar mandi ada batasnya, kita tahu kapan masuknya. Kalau misalnya toilet, kita tahu batasnya juga. Bahkan toilet umum juga kita tahu batasnya. Bagaimana lantas kalau qadarullah di tanah lapang kita tidak tahu. Nah, batasnya mana? Mana kalau kita masuk kamar mandi, kalau masuk di tempat umum, bagaimana caranya? Maka dikatakan oleh jumhur ulama, mayoritas para ulama, adalah idza yuqalu hala tasmir thiyab, yaitu dibaca doa ini ketika kita sudah siap-siap menanggalkan pakaian kita. Jadi sudah mau menanggalkan pakaian, baru kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Contoh misalnya di gunung, ya. Di gunung, di tengah perjalanan, kata Allah tidak ada rest area, ya kita harus berhenti misalnya. Atau misalnya di mana lah, di hutan dan lain sebagainya. Maka dibacanya hal atas siap ketika hendak menanggalkan pakaian. Yang kelima, asyayatin la taskunu illal amakin al mustaqdzarata allati la yadhkuru fiha ismullah, la yudhkaru fiha ismullah. Syaitan itu tidak mungkin tinggal kecuali di tempat-tempat yang mustaqdzarah, tempat-tempat yang dianggap hina, kotor oleh manusia dan tidak disebut nama Allah di dalamnya. Itu tempat-tempat apa? Tempat-tempat yang akan ditinggali syaitan. Maka kamar mandi potensial sekali. Yaitu banyak syaitan yang tinggal di dalamnya. Apalagi kalau seorang masuk keluar masuk rumahnya
terus hari-harinya dalam rumah tidak pernah menyebut nama Allah sama sekali. Sholatnya di masjid semua Ustaz. Ya, alhamdulillah tidak ada masalah. Kemudian baca Qur'annya di masjid semua Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kemudian semua zikir yang seorang muslim baca dalam rumah, lupa dia semua baca. Akhirnya rumahnya tidak pernah kedapatan baca zikir sama sekali. Maka rumah-rumah demikian, ya apa? Ya ditinggali oleh syaitan atau syaitan turut tinggal di dalamnya. Maka mungkin kalau dugaan sebagian orang yang mengatakan rumah suwung dan lain sebagainya, ya seorang muslim mungkin tidak ada istilah rumah suwung ya. Tapi rumah ditinggali syaitan mungkin. Itu ketika seorang tidak pernah zikir sama sekali dalamnya, tidak pernah baca Quran, tidak pernah zikir, tidak pernah dibuat ibadah di dalamnya, maka rumah-rumah demikian apa? Semakin besar potensi untuk ditinggali oleh syaitan. Baik. Ikhwasan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, perkataan seorang muslim a'udzu billahi yakunu listijarati billahi minal makruh, yaitu minta perlindungan kepada Allah dari segala macam hal yang dibenci. Ya, sama dengan a'udzu billahi yakunu li talabil mahbub. Oh, nah. Nah, tadi benar ya. Yakunu listijarati billahi minal makruh. Itu minta perlindungan kepada Allah dari segala macam hal yang dibenci. Baik. Ikhlaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, penulis menyatakan doa ul khuruji minal khala, yaitu doa keluar dari kamar mandi. Alhamdulillah. Baik. Beliau mengatakan atau di antara dalil atau di antara doanya adalah al-ghufranak. Ghufranak. Di antara model bahasa Arab itu mereka menyingkatan jadi ghufranak rahmatak ya Rabb gitu misalnya. Nah, terus bagaimana maknanya? Maka maknanya adalah disesuaikan dengan takdirnya. Dengan takdir itu dengan perkiraan kalimat atau perkataan yang dibuang. Ya takdirnya adalah apa? Allahumma inna nas'aluka ghufranak. Kami minta ampunanmu ya Allah. Diminta ampunanmu. Jadi ghufran artinya ampunanmu ya Allah, aku minta. Taib. Lafaz doa ini berasal dari hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Nabi alaihissalam ketika beliau keluar dari tempat buang air, maka beliau mengatakan ghufranak. Dalam riwayat yang lain juga sama, idza kharaja minal khala, ketika keluar dari kamar mandi, maka beliau mengatakan ghufranak. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan juga ghufranak. Maka semua hal tadi mengacu pada apa? Pada satu hal atau satu lafaz yang sama, yaitu ghufranak. Maknanya adalah kata para ulama, as'aluka ghufranaka alladhi yatarattabu alaihi satru dzambi. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla yang ampunan ini konsekuensinya adalah ditutupinya dosa-dosa kita. Jadi ghufranak ini bukan hanya minta ampun saja, tapi juga ditutupi atau dihapusnya dosa kita. Wa tajawuzu anhu diampuni. Jadi bukan sekedar datangnya ampunan saja, tapi juga sitru dzambi, ditutup dosanya, lembaran hitamnya ditutup, wa tajawuz anhu diampuni alias tidak diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan as'aluka ghufranak ay ighfir ghufranaka wal ghufran masdarun bima'na al-maghfirah, yaitu aku minta kepadamu ya Allah ghufranaka ampunan atau ampuni segala macam kesalahanku dengan ampunan darimu ya Allah. Jadi makna maghfirah itu sendiri artinya asitru, yaitu ditutupi. Baik, kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas kenapa kok kita minta ampun kepada Allah ketika keluar dari kamar mandi? Maka disebutkan oleh sebagian ulama, maka mereka mengatakan ada dua sebab. Yang pertama, innahu istaghfara min tarki dzikrillahi ta'ala hala lutfihi 'alal khalaq. Seorang itu minta ampun kepada Allah karena meninggalkan zikir sementara. Nah, ketika masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi tidak bisa zikir. Maka ketika keluar dari kamar mandi, dia minta ampun kepada Allah karena dia melupakan zikir kepada Allah. Nah, ini ya, yang model seperti ini hanya dimiliki oleh orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dasarnya lupa, ya bukan apa? Nah, terus kemudian dia mengatakan ghufranak, ya, ini ya, bukan kok enggak boleh, enggak ada masalah. Tapi apa? Tapi aneh saja, enggak biasa zikir, tapi masuk kamar mandi merasa saya sudah
lupakan oleh Allah dengan zikir. Tidak, ini bukan tempatnya. Ini orang-orang yang beriman. Oh, yang ngerasa yang poin pertama ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Wa kana la yuhjaru dzikrullah ta'ala illa indal hajati wa nafiyah. Tidaklah seseorang dihalangi dari berzikir kepada Allah kecuali ketika menunaikan hajat tadi. Baik, berikutnya alasan yang kedua, innahu istaghfaru khaufan min tafsirihi fi syukri ni'matillahi fi syukri ni'matillahi allati an'amaha alaihi. Dia minta ampun kepada Allah karena khawatir dia merasa tidak layak ketika mengungkapkan syukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Fa'at'amahu thumma hadamahu thumma sahala khurujahu. Ya, dia makan, terus kemudian tubuhnya mencerna dengan baik, keluar pula dengan kondisi baik dan lain sebagainya, tidak menimbulkan penyakit. Betapa banyak orang yang tersiksa, habis hartanya, ya gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa buang air besar. Atau gara-gara apa? Gara-gara ada masalah pencernaan dan lain sebagainya. Ketika seorang muslim mampu mencerna dengan baik makanannya, dikasih makan oleh Allah, dicernakan oleh Allah, dicernakan melalui tubuh yang Allah ciptakan untuknya, lalu kemudian dikeluarkan kembali dalam kondisi yang tidak menimbulkan penyakit bagi orang tersebut. Ini semua nikmat Allah Azza wa Jalla. Fara'a syukrahu qasiran an bulughi haqqi hadhihi ni'am fastaghfara. Maka seorang muslim menyadari dia tidak mungkin mencapai apa? Syukur yang hakiki. Syukur yang hakiki. Begitu banyak nikmat Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak apa? Tidak disyukuri sama sama sekali. Maka kalau kita mampu menyadari hal-hal yang sederhana seperti ini, maka hendaknya banyak bersyukur. Nah, karena itu kata para ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah taala tadi, bahwasanya itulah alasan kedua kenapa seorang muslim tadi dianjurkan membaca ghufrana. Karena begitu banyak kekurangan kita dalam mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang kita baca tadi, yang pertama, maka alaihi Nabi alaihi wasallam min tamami ta'alluqi qalbi bi dzikrillah wa mahabbati wa talabi maghfirati. Hati Nabi alaihi wasallam terpaut sepenuhnya dengan zikir kepada Allah, dengan cinta kepada Allah, dengan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanzihullah azza wa jalla min ayyuzkara fi misli hadhil amakin walau bi raddis salam. Yaitu disucikannya zat Allah azza wa jalla dari disebut di tempat-tempat yang semisal ini, ya, walaupun hanya menjawab salam. Dalam kamar mandi mengucapkan ada orang salam, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka demikian tidak diperbolehkan. Dan Allah disucikan dari tempat-tempat yang demikian. Jadi meskipun ilmu Allah meliputi tempat demikian, maka apa? Maka maka apa? Maka dia disucikan atau disucikan dari disebut di tempat-tempat demikian. Baik. Yang ketiga, isbatu sifatil maghfirah lillahi ta'ala. Penetapan sifat maghfirah bagi Allah. Masya Allah memiliki maghfirah. Allah memiliki ampunan. Atau Allah mengampuni hambanya. Dan tentu saja ampunan yang dinisbatkan kepada Allah adalah ampunan yang layak untuk zatnya. Jadi kalau seorang muslim mengampuni saudaranya, ini beda dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia mengampuni yang lainnya karena dia sudah dizalimi dan lain sebagainya. Boleh jadi ampunan yang sifatnya sangat kurang sekali. Boleh jadi dia masih ingat, masih ada dendam sedikit dan lain sebagainya. Tapi ampunan Allah ini beda. Tidak ada indikasi apa? Tidak ada indikasi-indikasi sebagaimana ampunan-ampunan makhluk. Ampunan Allah sempurna sekali. Sempurna sekali. Baik. Yang keempat, yusannu liman arada qada'a hajatihi ayyadkhula bil yusra wa yakhruju bil yumna wa yakhruja bil yumna aqsal masjidi wa lubsin ni'ali wa ghairihi. Disunahkan ketika masuk ke kamar mandi, mendahulukan yang kiri, keluar dengan yang kanan. Ini berkebalikan dengan hal lainnya, seperti masuk masjid, terus kemudian memakai sandal dan lain sebagainya. Baik. Yang kelima, munasabatu qaulin Nabi ghufrana. Ajaran Nabi alaihi dengan mengatakan ghufrana itu cocok kondisinya dengan anal insan lima takhaffafa min aziyatil jism. Tadzakkara aziyatal ism. Seorang itu kalau seorang itu supaya manusia itu ingat ketika dia dimudahkan, dibebaskan dari penyakit-penyakit fisik, maka dia juga bisa berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar dibebaskan dari penyakit-penyakit dosa. Jadi sebagaimana Allah mudahkan dia terbebas dari penyakit fisik, jika keluar dari pencernaan lancar, alhamdulillah keluarnya penyakit dari tubuh kan kotoran itu penyakit ya. Disebutnya kok
kotoran, bukan disebut sebagai sesuatu yang bersih, tapi kotoran. Nah, ketika keluar kotoran dari tubuh kita, tidak bersarang di tubuh kita, maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar dosa-dosa kita yang jadi kotoran hati kita ini semuanya keluar. Nah, baik, itu keluar. Jadi itu di antara munasabah. Munasabah itu apa ya? eh, Kesesuaian atau momen yang pas, momen yang pas atau pelajaran hikmah dan lain sebagainya. Baik. Ya qasalna azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah. Eh, Lantas bagaimana dengan versi yang lainnya? Misal alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Maka riwayat untuk lafaz doa ini adalah riwayat hadis yang dhaif secara sanad. Meskipun maknanya sama. Jadi tidak ada doa keluar dari kamar mandi atau keluar dari toilet yang lebih sahih dibandingkan apa yang kita baca tadi. Ghufrana. Baik. Begitupun pelajaran yang lain dimakruhkan untuk lama-lama di kamar mandi. Jadi kalau sudah selesai selesai. Ini menjadi penting bagi kita ya. Kalau di dalam rumah, kalau di rumah, kamar mandi dalam rumah maksudnya, maka usahakan masuk kamar mandi ketika sudah sangat kebelet sekali. Jadi jangan ketika masih belum kebelet kemudian masuk, tapi masuk ketika kebelet. Demi apa? Demi memperpendek durasi kita di dalam kamar kamar mandi. Jadi kalau misalnya kita masuk kamar mandi dalam kondisi masih masih kira-kira masih cukup nahan untuk sekian menit ya, maka itu memperlama durasi kita dalam kamar kamar mandi. Maka sebaiknya seorang muslim masuknya ketika sudah kebelet sekali. Baik, dari poin ini, maka kita bisa ambil beberapa poin lagi. Yang pertama, an-nafi dzalika kasfadil aurah bila hajah. Nah, orang yang tidak nambah durasi alias durasinya tidak terlalu lama, dia berpotensi apa? Dia berpotensi tidak terlalu lama kan juga untuk yang di luar rumah kita. Kecuali kalau kita butuh waktu untuk nyari rest area, ini masalahnya kalau rest kita tidak berhenti di rest area ini untuk kamar mandi, ya nanti rest area berikutnya ada puluhan kilo dan tidak mungkin kita bisa tahan. Tidak apa-apa, berhenti di rest area saja. Nanti masuk kamar mandinya ketika sudah kebelet sekali. Baik. Nah, demikian ya. Jadi ana fi dari kasfal aurah bila haja. Dalam kamar mandi itu ada potensi kita buka buka apa? Buka aurat. Maka untuk memperpendek durasi tadi, maka hendaknya kita sebisa mungkin apa? Tidak memperpanjang durasi kita masuk ke dalam kamar mandi. Yang kedua, anal marahidha. Anal marahidha ma'wan lisyayatin wan nufus al khabithah. Sungguhnya kamar mandi tempat apa? Tempat syaitan. Tempat syaitan. Maka dengan demikian seorang muslim tidak dianjurkan berbanyak tinggal di tempat-tempat yang buruk. Demikian yang bisa kami sampaikan dan doa yang untuk dihafal ya sebagaimana tertera di kitab yaitu doa yang Allah Bismillah ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith kemudian ghufran. Kalau sudah hafal, saya sudah hafal Ustaz, ngapain? Tidak ada masalah. Nanti bisa mungkin dicatat faidah-faidahnya, lalu kemudian di-share dan lain sebagainya. Ini bermanfaat. Dan yang sebelumnya tidak tahu maknanya, sekarang sudah jadi tahu. Yang sebelum tidak tahu faidahnya, sekarang sudah jadi tahu. Ini termasuk bentuk tambahan ilmu, insya Allah ta'ala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Barakallahu fiikum. Fik barakallah Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan atas paparan materinya Ustaz. Izin Nah, memasuki sesi tanya jawab ya Ustaz. ahlan wa Ya, tafadhali kepada Umahat yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Ustadz, boleh dibuka mic-nya, ataupun yang ingin menulis di kolom chat, dipersilakan. Insya Allah nanti Ana bacakan. Mohon ditunggu sebentar ya Ustadz. Tafadhali kepada Ibu Nelly, mau bertanya langsung Bu? Silakan Ibu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya. Silakan. Ya, Ibu nih kadang kan rumah Ibu dekat dengan masjid, Ustadz. Jadi di saat azan berkumandang, qadarullah Ibu lagi di kamar mandi, itu gimana tuh Ustadz? Baik. Apakah dijawab atau tidak ya? Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau seorang dalam kamar mandi dan ada azan berkumandang, apakah boleh menjawabnya dengan suara yang keras atau disuarakan, dilafalkan? Maka jawabannya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Lantas bagaimana kalau sudah kebiasaan? Kalau misalnya tidak jawab, tidak nyaman rasanya, maka diperbolehkan oleh para ulama untuk menjawabnya dengan cara apa? Dengan cara di dalam hati saja. Jadi cukup dalam hati saja, tidak dilafalkan sama sekali, tidak menggerakkan bibir sama sekali. Cukup dijawab dalam hati dan tidak perlu dilafalkan atau menggerakkan bibir dalam menjawabnya. Demikian wallahu taala. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Wa jazakumullahu khairan. Insyaallah. Ya, dipersilakan kepada umat yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Afan izin bertanya Ustaz. Ini hukum berwudu, membaca bismillah dalam keadaan berwudu Ustaz. Di dalam kamar mandi. Itu gimana ya Ustaz? Karena kan disunahkan berwudu itu baca bismillah harus diucapkan. Sedangkan selama ini anak berwudu itu dalam keadaan di batin maksudnya di dalam hati Ustaz. Itu aja Ustaz. Baik. Yang pertama, membaca basmalah sebelum berwudu itu hukumnya adalah sunnah. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana seorang membaca basmalah karena ingin mendapatkan sesuatu yang sunnah dan dia masuk ke dalam kamar mandi karena wudunya dalam kamar mandi, maka Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala beliau menyebutkan dua cara. Yang pertama, seorang bisa membaca basmalah ketika sebelum masuk kamar mandi. Yang kedua, dia cukup membacanya dalam hati. Jadi cukup membaca dalam hati ketika hendak berwuduk tadi, pas hendak berwuduk membaca basmalah dalam hati. Atau yang kedua, yaitu ketika sebelum masuk ke kamar mandi dia sudah membaca basmalah. Baik, demikian wallahu taala. Jadi khair Ustaz, waktunya ilmunya. Baik. Ya, Afwan Ustadz, izin membacakan pertanyaan Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana saat di kamar mandi masih terbawa bacaan hafalan di dalam hati Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik. Sama dengan doa dan zikir yang lain, maka tidak ada masalah, masalah. Karena kalau jadi masalah, bagaimana dengan orang yang menghafal Al-Quran? Apakah harus menanggalkan kepalanya di luar? Maka tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang menghafal Al-Quran, maka boleh jadi dia terngiang-ngiang dengan hafalannya, karena sering yang murojaah, karena terngiang-ngiang dengan hafalannya. Begitupun misalnya panjenengan semuanya menghafalkan doa-doa dan zikir ini, boleh jadi terngiang-ngiang di mana-mana, termasuk dalam kamar mandi. Ingat hadis tentang ini ketika di kamar mandi. Maka sesuatu yang terjadi dalam hati dan dilafalkan, maka tidak dikenai tanggung jawab atau tidak dikenai dosa di dalamnya. Lihat tidak ada masalah. Jadi antum atau panjenengan semuanya, ibu semuanya, kok di dalam hati masih terngiang-ngiang hafal Al-Quran yang dihafalkan tadi seketika sebelum masuk, maka suatu tadi tidak ada masalah, tidak berdosa. Wallahu ta'ala. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Masih. Nah, silakan. Ya,
Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan langsung kepada Ustadz? Dipersilakan. Alhamdulillah. Ustadz, Afan nanya lagi Ustadz. Silakan. Ini Ana nih suka itu niatin dalam hati ya, dalam keadaan wudhu selalu berdoa di dalam hati. Tiap saat saya Ana berwudhu itu selalu niatin untuk ya Allah dalam hati Ana ya Allah semoga air wudhu ini sebagai penerang cahayaku di alam kubur, sebagai pemberat pahalaku, sebagai pemberat timbangan kebaikan buat kedua orang tuaku. Apakah itu boleh Ustadz? Setiap gerakan Baik. wudhu itu Ustadz. Yang pertama, tidak ada syariatnya atau tidak ada anjurannya dalam syariat. Ya, bahwasanya setiap kali kita membasuh anggota wudhu kita, lalu kemudian mengucapkan doa tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, lantas apakah diperbolehkan seorang mengusap bagian tertentu, lalu kemudian mengatakan, semoga ini menjadi penerang nantinya di hari kiamat dan lain sebagainya. Maka kita katakan, tanpa harus kita mengucapkan doa tadi, sungguhnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadis. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya, orang-orang yang berwudhu nantinya, dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat sepanjang aliran air wudhunya. Jadi kalau seorang membasuh tangannya sampai siku, maka cahaya yang bersinar darinya nanti di hari kiamat juga sampai sana dan lain sebagainya. Maka Rasul mengatakan, "Ghurran muhajjalina yaumal qiyamah." Orang yang berwudhu tadi mendapatkan cahaya yang begitu bersinar di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Jadi tanpa harus kita niatkan, tanpa harus kita panjatkan doa demikian, maka yang demikian sudah kita dapatkan faidahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan doa agar orang tua kita mendapatkan balasan nanti dengan wudhu ini dan lain sebagainya. Maka kita harus bedakan ya, ibadah yang sifatnya muta'ati dan sifatnya lazim. Muta'ati itu bisa dibagi dengan yang lainnya, sementara lazim itu milik orang per orang. Nah, contoh lazim ini ibadah wudhu ini ibadah lazim. Ibadah yang hanya orang-orang sendiri yang mendapatkannya. Saya berwudhu, saya mendapatkan pahalanya. Panjenengan berwudhu, panjenengan mendapatkan pahalanya. Tapi orang tua kita atau orang-orang yang mengajarkan kita tentang wudhu tadi bisa langsung mendapatkan pahalanya kalau kita tahu wudhu tadi dari mereka. Jadi kita berwudhu, lalu kemudian ini karena diajari oleh orang tua saya, maka semoga pahalanya sampai ke mereka. Tidak harus diucapkan ketika kita basuh gerakan tertentu. Jadi cukup ya sudah. Ini wudhu saya hasil dari didikan orang tua, mereka akan mendapatkan balasannya. Terus kemudian sholat saya diajari orang tua meskipun hanya Al-Fatihah saja. Ketika kita baca Al-Fatihah, orang tua otomatis sudah dapat tanpa harus kita niatkan. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz ilmunya. Wa jazakallahu khairan. Baik. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan di kolom chat. Nah, Izin silakan. bertanya Ustadz, bagaimana mengajarkan anak-anak untuk baca doa yang masih bersuara di kamar mandi? Jazakumullah khair atas pencerahannya Ustadz. Contoh yang masih bersuara di kamar mandi seperti apa? Apakah ketika masuk kamar mandi maksudnya yang harus bersuara? Mungkin di dalam kamar mandinya tapi bersuara gitu Ustadz mengajar. Bacanya mungkin gitu ya Ustadz. Oh, baik. Misal hendak wudhu di kamar mandi dan dia diharuskan untuk bersuara, bagaimana cara mengajarkannya? Ajarkan saja. Kalau misalnya anaknya belum bisa ditalkin, maka apa? Maka disonding sejak awal. Ketika masih kecil, masih usia-usia yang belum bisa ditalkin, alias disuruh niruin bacaan kita. Ya sudah, ketika masuk kamar mandi, nanti wudhu ya, nanti wudhu. Terus kemudian apa? Terus kemudian baca Bismillahnya sekarang saja. Jadi ketika masuk kamar mandi, ketika dalam kamar mandi kita tidak perlu baca yang lainnya. Jadi ajarkan saja seperti itu. Jadi sebelum sebelum masuk kita sampaikan, kita sounding. Nah, iya. Sebentar saya. Apa aja? Udah. Dari sini. Misal sebelum masuk kamar mandi, maka kita sounding kepada dia bahwasanya nanti kita berwudu terus kemudian membaca basmalah sebelum masuk kamar mandi. Dan Anda rasa mereka yang memiliki keharusan untuk berwudu atau keharusan untuk mengucapkan zikir atau doa yang keras di kamar mandi seperti doa sebelum wudu bismillah misalnya, iya. Ambil. Bismillah misalnya adalah mereka yang sudah masuk ke usia tamyiz dan usia tamyiz adalah usia yang bisa ditalqin. Maka lebih daripada disonding ya, contohkan saja. Sebelum masuk kita baca basmalah. Nanti kalau wudhu di dalam kamar mandi, baca basmalahnya di luar ya.
mereka lebih bisa mengerti. Sementara anak yang belum bisa ditalkin, maka cukup disonding lalu kemudian dicontohkan saja oleh orang tuanya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Alhamdulillah pertanyaan di kolom chat sudah Ana bacakan semua Ustadz. Bisa diberikan nasihat kepada kami Ustadz untuk kajian hari ini Ustadz. Baik, ikhwasul azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Doa masuk kamar mandi dan juga doa keluar dari kamar mandi memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya godaan yang menggoda manusia ini datang dari berbagai macam arah dan datangnya tidak disangka-sangka. Jadi kadang-kala orang kalau kita tahu musuh di alam nyata seperti musuh perang misalnya, musuh manusia, kita bisa tahu mereka, memperkirakan kapan istirahat mereka, kapan mereka akan menyerang kita, kapan kita akan bertemu di medan pertempuran dan lain sebagainya. Tapi setan-setan atau musuh-musuh yang tidak nampak ini, mereka datang sewaktu-waktu. Kita masuk kamar mandi, mereka siap siaga. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim harus lebih siap dibandingkan itu. Setidak sadar apapun kita ketika masuk kamar mandi, ketika lewat di tempat-tempat yang berpotensi banyak syaitan di dalamnya, maka jangan lupakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu. Dan ini juga gambaran, doa-doa seperti gambaran bahwasanya kita ini sebagai manusia lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Maka semestinya seorang muslim meyakini perlindungan dia yang hakiki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari yang lainnya. Dan kadang-kala kita sebagai seorang muslim ada sebagian kita yang terlalu pede ya. Jadi perlindungannya dari seolah-olah saya ini kuat. Ya. Saya ini kuat, saya ini iya. Iya. Nanti dicari. Saya ini kuat, saya ini punya perlindungan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak berserah kepada Allah, tidak tawakal kepada Allah, tidak menyerahkan urusan penjagaannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan berantakan. Ya, demikian. Allah Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk mengamalkannya dan untuk menyerahkan segala urusan yang nampak atau tidak nampak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali ke panitia dan saya izin pamit. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, dengan berakhirnya nasihat dari Ustadz tadi, berakhir pula kajian kita untuk pagi hari ini. Untuk Thalibah yang sudah mendaftar, nanti tinggal di grup ya, di Cun ya, setoran hafalannya ya. Ya, Ana mewakili MT Khadijah. Mohon maaf jika hari ini ada hilaf kata dari Ana dan juga dengan segala kekurangan Ana dan tim. Insya Allah kita bertemu lagi di 2 pekan berikutnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allahumma Jazakallahu atas kehadirannya Umahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakillah khair saja untuk waktunya. Amin. Tutup Zoom-nya ya.